Yang excited dari masyarakat itu juga tokoh-tokoh masyarakat, bukan orang-orang biasa. Ya. Selamat siang semuanya, para pemirsa Metro Update TV, dimanapun Anda berada. Bengkulu bisa dibilang benar-benar pulang 2017, 2018. Sore atau selamat siang semuanya, para pemirsa Metro Update TV, dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini saya bersama Saudara Aryo Taniko STMA, kapasitas sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Bengkulu. Sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Bengkulu Utara, kami sudah mempersiapkan bacalek atau bakal calon legislatif yang mumpuni di setiap dapil atau daerah pemilihan untuk bersaing di Pileg tahun 2024. Karena secara nasional, Partai Nasdem memiliki target minimal berada pada posisi 2 besar. Untuk mewujudkan target tersebut, termasuk untuk meningkatkan elektabilitas dan parliamentary threshold Partai Nasdem, tentu saja wajib diperjuangkan bersama secara paralel linier atau sejajar dengan garis lurus mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi dan nasional. Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bengkulu Utara, Aryo Taniko STMA akrab disapa Rio, dalam acara podcast dengan pemimpin redaksi Metro Update TV, Alfa Tommy, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Di Bengkulu, langkah-langkah dalam mempersiapkan bacalek dengan metode jemput bola di setiap dapil, sehingga bacalek yang akan bertarung di gelanggang pesta demokrasi Pileg diyakini memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Selain itu, dalam mempersiapkan bacalek tidak hanya open commitment, tetapi juga open recruitment bagi masyarakat luas. Siapapun yang akan mendaftar di Partai Nasdem, welcome, terbuka. Targetnya tentu saja Partai Nasdem menginginkan para bacalek jagoan yang dapat diunggulkan di Pileg 2024. Kata Rio, menurutnya, di Kabupaten Bengkulu Utara ada 4 dapil. Di setiap dapil kuota anggota DPRD-nya berbeda-beda. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Ada yang 5 kursi. Dan ada yang sampai 11 kursi. Seperti di dapil 4. Dengan demikian, meski target global yang ditetapkan 7 kursi, tetapi untuk target perolehan kursi di setiap dapil, tentu saja berbeda-beda. Terkait keterwakilan bacalek perempuan, yang juga direkrut melalui tahapan jemput bola dan open commitment, bukan hanya sekedar terpenuhi kuota, tetapi menyiapkan bacalek perempuan yang selain memiliki kapabilitas, juga punya kemampuan meraup suara cukup besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa duduk di kursi DPRD. Bagi Nasdem, perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan gender. Tidak ada perbedaan untuk menjadi anggota DPRD. Kita sudah melakukan seleksi. Kita akan penuhi kuota bacalek di seluruh dapil. Bahkan di salah satu dapil, bacalek kita sudah overload atau melebihi kuota. Artinya, secara kepartaian di dapil tersebut animo masyarakat untuk maju sebagai caleg Nasdem cukup besar. Itu di dapil berapa masih rahasia, ujarnya. Dia menambahkan, ketertarikannya masuk dunia politik bukan karena faktor orang tua. Meski diakui sang ayah, Tantowi Dali Sos MM, adalah seorang tokoh politik yang sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dan 2 periode anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Saya masuk dunia politik betul-betul mengikuti alur perjalanan hidup. Hanya saja secara kebetulan orang tua saya seorang tokoh politik. Tetapi secara jujur harus diakui, saya banyak belajar tentang politik. Banyak tahu tentang liku-liku dunia politik. Dari ayah saya yang notabene memang idola saya. Sementara sebelumnya, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki, saya bergerak di bidang konsultan infrastruktur. S2 atau strata 2 saya adalah tata kota. Papar Rio, Aryo Taniko STMA menyelesaikan pendidikan SD atau sekolah dasar di Bengkulu. Tingkat SMP dan SMA, atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, di pondok pesantren. Kuliah strata 1 jurusan arsitektur di Bandung, dari tahun 2006 hingga 2010. Sedangkan menempuh pendidikan S2 atau strata 2 di Jerman. Dari redaksi Metro Update TV Jakarta dan Bengkulu, Abdur Rahmat Daeng dan Alfa Tommy.
Rina Juwanti melaporkan. Salah satu dapil bahkan kita overload. Oh, malah overload. Itu kalau boleh tahu dapil mana itu? Itu masih off the record karena kita masih belum melalui proses yang endingnya gitu. Jadi sekarang kita masih masih berproses gitu. Berproses. Berarti kita anggap animo masyarakat di dapil itu sangat bagus untuk secara kepartaian. Belum kita berbicara secara ke tokoh. Saya pulang ke Bengkulu bisa dibilang benar-benar pulang 2017 2018 lah kurang lebih. Nah selagi saya pulang 2017-18 itu saya gabung di partai. Awalnya pengen belajar berorganisasi karena saya dari saya di pondok itu dulu udah aktif berorganisasi. Di kuliah juga saya ikut BEM, di jurusan juga aktif. Waktu kuliah saya menjadi ketua seminar internasional yang kami inisiasikan dari beberapa mahasiswa yang ngajukan ke kampus. Nah, dari basic saya hobi berorganisasi itu, makanya saya mencoba belajar di partai. Artinya masuk partai boleh katakan tahun berapa? 2017. 2017 Anda sudah tergabung dengan Partai Nasdem. Iya. Kemudian proses untuk menjabat sebagai ketua DPD Partai Nasdem itu tidak gampang. Iya. Nah, kira-kira saya pengen tahu rahasia apa yang benar? Ya, karena kita punya basic berorganisasi, jadi kita sudah tahu duluan di tingkat timur. Kemudian saya SMP SMA itu di pondok, saya masuk pondok ya. Ya. Artinya basis agama sudah ada ya. Iya, basis agama. Walaupun partai kami adalah partai nasionalis, bukan berarti kami tidak agamais. Iya, betul. Iya, tapi kami lebih global. Iya. Iya, bukan berarti dasar-dasar itu agama juga mendasari kepribadian seseorang. Betul, mental ya. Iya. Nah, kemudian saya S1 itu di Bandung, saya ngambil jurusan arsitektur. Tahun 2006 saya lulus tahun 2010, kurang lebih 4 tahun menjalani S1. Ya. Kata orang itu tahun normal, 4 tahun itu normal. Ya. Tapi kalau untuk teknik itu sebenarnya lumayan bagus karena rata-rata 5-6 tahun. Iya, itu teknis ya. Iya. Kemudian 2010-2011 saya bekerja di Bandung di salah satu perusahaan lumayan besar yang bergerak di bidang properti. Kemudian saya ada keterpanggilan, kayaknya saya mentok kalau cuma kerja gini, karir saya kayaknya kurang bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk iseng-iseng dibilang ya, tes saya memang nembaknya dulu ITB, ataupun kalau nggak ITB saya harus nembak Australia, kalau nggak Australia Jerman, kalau nggak Amerika. Waktu itu kebetulan lamaran saya diterima di namanya DIA, di Dessau Institute of Architecture, itu di Jerman. Itu di bawah Anhalt Universitas.